Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait subbab selanjutnya, subbab 4.3 di buku Ward Anton, Aljabar Lingkup dengan judulnya adalah kebebasan. Oke, kita masuk ke definisi 1. Definisi 1 ini mengatakan bahwa jika saya punya himpunan S, di mana anggota himpunan S adalah vektor 1, vektor 2, sampai vektor R, adalah suatu himpunan dari dua vektor atau lebih, karena kita nggak tahu ya ini sampai berapa, dalam suatu ruang vektor V, ya. Jadi nanti di sini S di sini, vektor-vektor yang ada di dalam S di sini merupakan vektor yang juga ada di dalam ruang vektor V. Maka S dikatakan suatu himpunan yang bebas linear jika tidak ada vektor dalam S, tidak ada satupun gitu ya, yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Jadi kalau misalkan anggota dari S ini tidak dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor lainnya, maka kita katakan bahwa S adalah suatu himpunan yang bebas linear. Sebaliknya, himpunan yang tidak bebas linear kita sebut sebagai bebas linear atau bergantung. Di sini saya punya S, isinya itu dua vektor atau lebih gitu ya. Di sini kita notasikan V1, V2 sampai VR, ini minimal gitu ya. Nah, maka di mana anggota di sini juga merupakan atau ada gitu ya di dalam ruang vektor V. Nah, maka kita katakan S adalah himpunan yang bebas linear kalau tidak ada vektor yang dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Kalau misalkan saya punya S-nya di sini cuma ada V1 dan V2 gitu ya. Jadi V1 ini V2. Apa nih? Dia ini adalah skalanya. Sementara V2 ya berarti kan kebalikannya ya. Kalau misalnya dia adalah A, berarti kan V2 sama dengan 1 per A ya. Itu bisa kita nyatakan sebagai kalau bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka kita katakan juga tidak bebas. Kalau bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear ya, tidak bebas. Jadi kalau misalkan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka dia tidak bebas linear. Sementara jika tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka kita katakan himpunan tersebut adalah himpunan yang bebas. Oke, contoh lain misalkan saya punya S di sini anggotanya ada V1, V2, dan V3 gitu ya. S ini akan dikatakan sebagai himpunan yang bebas linear jika gitu ya tidak ada vektor yang dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Sebaliknya, kalau kita katakan dia itu adalah himpunan tidak bebas linear, maka ada vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Kalau misalkan V1 di sini adalah V2, ini adalah konstanta atau skalar yang ditambah V3. Nah, ini sudah terlihat bahwa dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, maka himpunan S tidak bebas linear. Oke, nama lainnya kalau bebas linear itu ada ya. Kalau tidak bebas linear itu atau bergantung. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide setelahnya, yaitu teorema 4.3.1. Nah, teorema ini mengatakan bahwa suatu himpunan tak kosong S. Jadi di sini S itu bukan himpunan kosong ya, yaitu minimal ada dua vektor ya, V1, V2 di sini sampai VR, kalau dia bisa 2 atau lebih dari 2 gitu ya. Dan vektor-vektor ini ada di dalam ruang vektor V ya. Si S ini adalah himpunan yang bebas linear jika dan hanya jika koefisien-koefisien yang sama gitu ya, persamaan ini adalah 0 semua.
Kalau misalkan 0 semua, berarti kan 0, 0, 0, berarti tidak bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Ya, karena tidak bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear, maka dia pasti bebas linear. Nah, dari teorema ini kita bisa dapat informasi si S ini ya, ada anggota. Kita katakan dia adalah himpunan yang bebas linear jika, dan mana jika gitu ya, ada persamaan K1, ini untuk persamaan K1, K2, ini kebetulan karena S-nya ini sampai VR, nah di sini sesuaikan sampai VR gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini cuma V1 dan V2 ya sudah, berarti cuma V1 ditambah K2 V2 sama dengan vektor 0 gitu ya. Maka yang memiliki koefisien tersebut hanya K1, K2, dan seterusnya sampai ke atas. Ini jika dan hanya jika berarti berlaku sebaliknya. Kalau misalkan diketahui S adalah himpunan bebas linear, maka bisa kita nyatakan seperti ini. Sebaliknya, kalau kita punya persamaan di sebelah kanan ini ya, dengan koefisien yang ada 0 semua, maka kita katakan bebas. Terus kebalikannya gimana? Jadi kebalikannya adalah S adalah himpunan yang bergantung, berarti angka bebas gitu ya, bergantung. Sudah, berarti kebalikannya tuh, kalau ada persamaan seperti ini gitu ya, maka tidak semua K-nya itu sama dengan mungkin ada yang 0, mungkin ada yang tidak 0 ya. Ini K-nya tidak semua, berarti ya K berapapun, mau K1 atau KR atau semua bahkan untuk kita katakan bergantung. Karena jika dan hanya jika, maka berlaku sebaliknya. Artinya kalau saya punya persamaan K1, V1 ditambah K2, V2 sampai KR seperti 0 gitu ya, dan ternyata koefisiennya itu adalah tidak sama 0, maka bisa kita katakan S adalah himpunan yang bergantung ini. Oke, kita lanjut ke slide setelahnya. Oke, di sini ada contoh 1. Kebebasan linear pada vektor-vektor unit standar gitu ya. Pada Rn 4n, maka bisa kita nyatakan vektor unit standarnya adalah vektor S1, vektor kedua, seterusnya sampai vektor ke n ya. Dan vektornya bisa gitu ya. Ini untuk mengilustrasikan kita ambil saja R3. R3 mungkin bisa ya. Kalau R3 berarti vektor unit standarnya apa? Ya, berarti ada vektor I, vektor J, dan vektor K. Sementara kalau R2 ya udah berarti I dan vektor J gitu ya. Anggotanya apa? Yaitu 1 dan 0. Sementara kalau J berarti 0 dan 1. Kalau R2, kalau R3 berarti ada J dan K. Untuk membuktikan kebebasan maka kita harus menunjukkan bahwa koefisien yang memenuhi persamaan ya, koefisien dari K1, K2, K3 itu harus 0 semua. Kalau 0 semua, kan kalau saya S ya, I, J, dan K, maka dia adalah himpunan yang bebas linear. Ya. Jadi IJK bebas linear kalau saya punya persamaan, saya bisa katakan persamaan K1, K2, dan K3 itu semua. Di sini mungkin bisa kita cek ya. Oke, saya punya R3 di sini. Lalu di sini ada vektor standar dari R3 itu, dan vektor J, vektor K. Ya. Vektor-vektor ini adalah bebas ini jika saya buat persamaan K1 kali J ditambah kali K ya, sama dengan K1 K2 kalau demikian maka bebas ini. Sementara kalau dia bergantung linear gitu ya, dikatakan bergantung jika ini sama ya, persamaannya tidak semua koefisiennya itu adalah, nah kita cek aja koefisiennya 0 semua atau enggak.
Kalau koefisiennya ini 0 semua, maka bebas linear. Kalau tidak semuanya 0, maka bukan berdiri. Oke, kita coba ya, kita jelaskan. K1 dikali vektor I ditambah K2 dikali C ditambah K3 dikali K dengan vektor 0, gitu ya. K1 di sini vektor I adalah 1, 0, 0, ditambah K2 di sini adalah 0, 1, 0, ditambah K3 di sini adalah 0, 0, sama dengan vektor 0 di R3 adalah 0, 0. Oke, di sini saya punya K1 0, ditambah 0, K2 0, ditambah 0, 0, K3 dengan 0. Jumlahkan ya, kita pasangkan dan K1 ditambah 0 ditambah 0, 1, 0 ditambah K2 ditambah K2, 0 ditambah 0 kita dapat. Di sini kita bisa dapat persamaan K1 sama 0, K2 sama 0, dan K3. Oke, maka karena persamaan seperti ini menghasilkan koefisiennya itu 0 semua, kita bisa kita simpulkan bahwa I, J, dan K atau yang kita sebut sebagai vektor unit standar pada R3 ya. Pada R3 adalah yang plus ya. Kalau misalnya saya punya S, maka dia adalah. Lalu ini pun berlaku untuk Rn gitu ya. Kalau Rn itu berarti nanti bisa kita simpulkan bahwa S1, I2, sampai Rn ya, yang merupakan vektor unit standar. Dan ini juga plus. Kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini adalah contoh kebebasan linear pada R3. Jadi saya punya ada V1, V2, dan V3. Dan ditanya apakah ketiga vektor ini adalah vektor yang bebas linear atau vektor-vektor yang bergantung linear. V1, V2, dan V3 ya adalah bebas linear. Kalau misalkan saya mengatakan K1, V1 tambah K2, V2 ditambah K3, V3. Apa sampai K3, V3? Karena ada V1, V2, dan V3. Ya. Persamaan ini, kalau semua koefisien adalah 0, maka kita katakan bebas linear. Sementara jika tidak semua koefisien 0, maka kita katakan bebas. Nah, di sini kita cek ya. Kita substitusi 1, 2, ditambah K2, 5, 1, ditambah K3, 3, 1, sama dengan K3 ya. Sini sebenarnya kita 1 jadi K1 dikali 1 jadi K1, min 2 K1, 3 K1. Ini saya satu-satu ya, tidak langsung. Ini seperti dikasih 1. Selanjutnya komponen kedua ada 5 K2, ada 2, dan 2. Dan di sini ada 3 K3 ditambah K2 ya. Terus kan 1 ditambah 3 jadi K1 ditambah 5 ditambah 3. Yang kedua min 2 K1 ditambah 6 K2 ditambah 3 ya. Yang ketiga jadi min 2 K1 ditambah 6 K2 ditambah 2 K3. Lalu yang ketiga di sini ada 3 K1 dikurang K2 ditambah K3 jadi 3 K1
dikurang K2 ditambah 3 sama dengan 0, 0. Ya, maka di sini kita bisa dapat 3 persamaan. Persamaan 1 yaitu K1 ditambah 3K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Persamaan kedua adalah min K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga adalah 3K1 dikurang K2 tambah K3. Kita punya 3 persamaan linear, maka kita bisa menggunakan ketiga ini sebagai sistem persamaan, atau bisa kita nyatakan sebagai pengalihan matriks ya, yaitu A dikali K vektor ini sama dengan 5 dan 6. Oke, A-nya itu apa gitu ya? Kita di sini kita 1, 5, 3 dapat dari mana 153? Ini 1, 5, 3, lalu B-nya adalah 2, 2, dan yang ketiganya adalah 3 minus 1, 1. 3 minus 1, 1. K-nya apa? K-nya adalah 3K ya, jadi K1, K2, K3, vektor. Nah, sementara kalau 0 jelas ya, K ini 0, 0. Oke, di sini saya hapus ya. Oke, tadi saya pakai informasi dari ketiga ya, saya bisa berarti menjadi AX sama dapat dari mana? A-nya di sini tadi dari 1, 3, min 2, 3, 1, 1, dikali 1, 2, 3, dengan 0, 0. Ini kan sama seperti kalian mencari solusi. Kan biasanya kan kalian dapatnya adalah X 0. Ini solusi kita kerja. Nah, dalam hal ini kita representasikan K1, K2, dan K3, kalian harus mencari solusi dari kalau misalkan ternyata K1-nya 0, K2 0, dan K3 0, maka dia plus. Sementara jika tidak semuanya 0, kan dia dapat itu. Nah, maka kita selesaikan. Nah, menyelesaikannya di sini kalian bisa menggunakan operasi baris sama dengan, atau kalian bisa menggunakan teorema 238 dengan cek nilai determinannya di si A gitu ya. Catatan bahwa kembali kalau ketika kalian teorema 238 bentuk matriks A-nya itu harus matriks persegi gitu ya. Kebetulan ini matriks persegi 3 kali 3. Maka kalian bisa gunakan teorema 238. Sementara jika matriks A-nya itu bukan matriks persegi, maka kalian harus menyelesaikannya dengan operasi baris. Di sini kita angkat saja teorema 238. Teorema 238 di sini saya akan bahwa jika saya punya A adalah matriks persegi ya, lalu determinan dari A parameternya seperti ini gitu ya. Jika dia tidak sama dengan 0, maka kita bakal ya. 1, salah satunya konteksnya di sini kita mau punya AX sama dengan 0 ya sudah, berarti kita berfokus kepada ada AX itu ketika kita maka X sama dengan ya persamaan solusi trivial. Apa itu solusi trivial?
itu berarti ketika solusinya bisa sama. Oke, kita gunakan teorema jaringan dengan kita teorema 238 dan dicari determinannya terlebih dahulu ya. Determinannya berupa di sini ada 1 dan minus 3. Ya, di sini saya gunakan yang kolom pertama plus min dan plus. Ya, ada 1 dikali dengan 1 tambah secara dikurang 2 ya, saya tulis saja dikurang 2 dan 3 min 1 oke, tambah 3 di 3 kita hasilkan 1 dikali 4 ditambah 2 3 ditambah 3 dari 10 sama 8 14 kurang 3. Oh, ternyata determinannya kalau determinan 0 itu kebalikan ya, di A sama dengan ini tidak hanya di bisa hapus ya bagian itu yang kan ingin menggunakan teorema 8. Di sini teorema 8 menunjukkan bahwa kalau determinannya tidak sama, maka hanya punya solusi trivial. Di sini ada tambahan catatan sebenarnya. Ini kalau misalnya saya depan gitu ya, saya punya maka semuanya dan cukup katanya misalkan maka solusi bikin vektorkannya sama 0 kan semuanya 0 ya, kan kita kebalikannya gitu ya. Kemudiannya jika saya punya angka sama 0 ya, tidak hanya punya solusi trivial, jadi juga punya solusi non trivial kan ya, tidak sementara K1, K2, atau K3 ya, kita sebut saja K3. Oke, dari sini kita bisa dapat informasi determinan A-nya adalah 0. Jelas ya, dan D1 ya, ketiganya ya adalah bergantung linier ya, ada 0 sehingga tidak semua itu ya, tidak semua untuk setiap itu di sini kita 2 dan 3 karena kita ada kesimpulan 3. Maka ini kesimpulannya bahwa D1 soal berhitung ya. Lanjut ke slide setelahnya. Ini kalau di pembahasan, ini kalau kalian lakukan operasi baris elementer ya. Ini kalau menggunakan cara kedua yaitu dengan kalau misalkan dengan operasi baris elementer, di sini kita dapat 3 persamaan ya. Kita dapat 3 persamaan sehingga kita bisa mengatakan jadi A di sini ada 1 3
2, 3, 1, 1 yang tadi ya. Nah, sebenarnya yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa sepaket ini adalah si B1, yang adalah B2 ya. Jadi sebenarnya kalian bisa aja langsung mendapatkan matriks A-nya jika diketahui V1, V2, V3 tanpa harus kalian mencari ini. Kan bentuknya K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 gitu ya. Dari persamaan ini kalian bisa dapat 3 persamaan di bawah. Terus kalian bisa dapat matriks A, vektor V1-nya sebagai kolom 1, vektor V2-nya sebagai kolom kedua, dan vektor V3-nya sebagai kolom kedua. Nah, di sini kalau kalian menggunakan operasi baris elementer, ini saya tinggalkan ya, kalian bisa cek jawabannya. Akan didapatkan hasilnya itu setelah OBE gitu ya, OBE biar dapat 1, 0 setengah untuk akhirnya 0 ya. Kemudian 1, 0 setengah, 0, 1 setengah, dan 0. Ya, di sini saya bisa dapat K1 ditambah setengah, K3 sama 0, dan K2 ditambah setengah, K3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini K3 ini kan sebagai parameter, jadi berapapun ya. Jadi kalau saya misalkan K3 adalah parameter T, K3 ini kan berarti tidak selalu 0. Maka kita katakan K1, K2, K3 tidak semuanya 0. Karena tidak semuanya 0 untuk nilai koefisien ya, maka kita katakan tergantung min. Ini kalau menggunakan OBE ya. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan OBE atau dengan 238 dengan menggunakan determinan. Saya ulang bahwa catatan jika matriks A yang kalian peroleh adalah matriks persegi, kalian bisa gunakan teorema 238 ya, dengan catatan A adalah matriks persegi. Tetapi jika A bukan matriks persegi atau saya nyatakan sebagai ANN gitu ya, maka kalian tidak bisa menggunakan teorema 238. Nggak mau kalian harus selesaikan dengan operasi baris. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antara V1, V2, dan V3-nya gitu ya. Nah, sebenarnya kalian bisa dapatkan informasi dari hasil OBE. OBE di sini tadi kalian dapat informasi terkait K1 ditambah setengah K3 sama dengan 0, K2 ditambah setengah K3 sama ya. Oke. Nah, tadi kita bisa dapat setelah operasi baris elementer ya, kita dapat bentuknya adalah 1, 0 setengah, 0, 1 setengah, dan 0 ya. Semua. Dan dari sini kita bisa dapat informasi K1 ditambah setengah K3 sama dengan 0, dan K2 ditambah setengah K3 sama 0. Jadi kalau kita misalkan di sini K3-nya itu ada T, maka K1-nya adalah min setengah T. Dan K2-nya juga sama, itu min setengah T. Nah, kira-kira apa hubungannya? Di sini kita akan buat menjadi bentuk yang awal, yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 tambah K3 V3 ya, sama dengan 0. Di sini kita buat K1 ini ada setengah T untuk V1 ditambah dikurang setengah T V2 ditambah T V3 sama dengan 0. Ini bisa kita keluarkan jadi min setengah V1 min setengah V2 tambah V3 sama dengan 0 ya. Nah, T bisa kita bagi dengan T gitu ya, jadi kita bisa dapat persamaan min setengah V1 dikurang min setengah V2 ditambah V3 sama dengan 0. Sini bisa pisahkan ini V1 ke sebelah kanan. Jadi V2 sama dengan setengah V1 ditambah setengah V2 ya. Ini yang bisa di sini.
Jadi dapat dari mana? Ini kan bisa kita nyatakan bahwa salah satu vektornya yaitu V3 dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor lain. Karena bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier, maka jelas bahwa V1 dan V2 serta satu lagi dan V3 tergantung linier karena bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier. Ya, ini contoh 2. Kita masuk ke contoh 3. Ini ada di nomor 4 ya. Untuk melihat apakah vektor V1, V2, dan V3-nya adalah bebas linear atau bergantung. Seperti cara cepat yang tadi, saya punya V1, V2, V3, saya bisa langsung buat matriks A. Di mana kolom pertama merupakan komponen dari V1, berarti saya bisa buat jadi 1, 2, 2, dan 1. V2-nya adalah 4, 9, 9, 4. Kolom ketiganya adalah V3 yaitu 5, 8, 9. Jadi kita lihat bahwa apakah matriksnya persegi? Ternyata tidak, gitu ya. Karena adalah bukan matriks persegi, maka kita tidak bisa menggunakan teorema 238. Ya, kalian harus melakukan operasi baris elemen. Oke, di sini langsung saja kita lakukan operasi baris elementer. Nah, karena ini adalah bentuk 5 ada homogen gitu ya, 0 semua, jadi bisa langsung tulis 2, 3, 1, 4, 9, 4, ini 8, 9, ini adalah B-nya yaitu karena kemudian 0, 0, 0. Oke, kita lakukan beberapa operasi. Yang pertama, saya lakukan B3 dikurang 2, lalu saya lakukan 4 tambah B1. Ini dapat, ini satunya tetap ya, 1, 4, 5, lalu ada 2, 9, ini tetap, ini sudah berkurang jadi 1, sementara yang bawah sudah habis gitu ya. Saya buat nilai banyak. Oke, operasi selanjutnya kita buat jadi ya, jadi kita buat jadi B2 dikurang 1. Oke, jadi apa? Buat jadi 145, lalu ada 0, 1, 2, 1, ini ya. Nah, ini adalah oke, selanjutnya ini masih beroperasi epsilon baris ya. Nah, kita mau ubah untuk epsilon baris reduksi. Selanjutnya kita hilangkan di sini, jadi B1 dikurang 4B2 jadi 1, 0, di 8 jadi 13, 0, 1, 2, 0, 1, dan 0, masih tetap 0 kan? Oke, ini selanjutnya untuk menghilangkan 13 dan baris kampus ya. Di baris 1 kurang 13 baris 3, sementara baris 3 ditambah baris 3. Oke, dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan terakhir 0, 0, 0 semua ya. Nah, di sini kan ukurannya 4 kali 3. Di sini kita jabarkan lagi di sini. Bentuknya apa sih sebelum dapat A? Itu adalah persamaan dari si K1 ya. K1, P1 tambah K2, V2 tambah K3, V3. Artinya di sini ada 3K koefisien gitu ya. Nah, dari sini kalian akan bisa mendapatkan informasi K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dan K3-nya sama dengan. Karena persamaan ini menghasilkan koefisien yang kalau semua ada dari mana melalui operasi baris elementar ya, maka kita bisa nyatakan bahwa V1, V2, dan 3 plus ini. Ya. Oke, nomor 3 sudah. Contoh 3 sudah terjawab. Oke, kita masuk ke himpunan dengan
satu atau dua vektor. Di sini ada teorema 4, 3, 2 ya. Yang pertama, suatu himpunan berhingga, ada himpunan berhingga gitu ya, yang memuat nol pasti tidak bebas linier atau bergantung. Jadi kalau saya punya S gitu ya, ada V1 sampai VR gitu ya, ini berhingga, berarti bukan titik-titik karena dia berhingga. Lalu udah tambah 0, maka sudah pasti dia akan berbentuk ini. Ini yang poin A. Poin yang B, jika suatu himpunan dengan tepat satu vektor dikatakan bebas linier jika dan hanya jika vektor tersebut bukan 0. Tepat satu vektor gitu ya. Jadi kalau misalkan S-nya di sini adalah 0, maka dia jelas dia adalah bergantung. Tapi kalau misalkan S-nya ini adalah satu vektor gitu ya, saya tulis V1, di mana V1-nya ini bukan 0, tidak 0, berarti bahwa S-nya di sini bebas. Ini dari poin B. Sementara poin C, jika suatu himpunan dengan tepat dua vektor bebas linier, jika dan hanya jika masing-masing vektor bukanlah kelipatan skalar. Tadi saya bilang kalau saya punya S adalah tepat dua vektor ya, berarti V1 dan V2. Nah, si S di sini bebas linier kalau bukan merupakan perkalian skalar. Kenapa? Jadi kalau V1 ini bukan kelipatan dari si V2 dan V2 di sini juga bukan kelipatan dari si V1 gitu ya. Kalau misalkan kelipatan gimana? Misalkan saya punya V1 adalah V2, kebalikannya adalah V2 sama dari V1 gitu ya. Maka jelas bahwa S di sini adalah bergantung. Ini dari poin C, bisa dapat informasi terkait bebas linier. Semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya kita masuk ke interpretasi geometrik dari kebebasan linier. Nah, di sini ada dua pembahasan ya. Yang pertama, kebebasan linier pada ini dua vektor, baik pada R2 maupun R3. Kalau R2 ya sudah berarti cuma ada X dan Y gitu ya. Tapi kalau misalkan R3 berarti ada X, ada Y, dan ada Z. Nah, digambar di sini sudah jelas ya, ini adalah ada R3. Nah, sementara yang satunya adalah kebebasan linier 3 vektor pada R3. Oke, untuk kebebasan linier 2 vektor pada R2, R3 gitu ya. Oke, ini yang pertama, kebebasan linier 2 vektor pada R2 atau R3. Di sini ada yang bergantung gitu ya. Poin A di sini bergantung, poin B di sini juga bergantung. Sementara poin C di sini adalah bebas linier independen. Nah, di sini kita akan lihat yang bebas linier dulu, yang poin C. 2 vektor pada R2 dan di sini saya punya 2 vektor. Di sini vektor adalah V1 dan V2 pada R2 atau R3 gitu ya. Kalau digambar ini R3 gitu ya, tapi berlaku untuk R3. Dikatakan bebas linier jika dan hanya jika tidak berada pada garis yang sama, di mana titik awal dari kedua vektor tersebut ya, dari kedua vektor tersebut adalah titik origin atau titik pusat, tidak berada pada garis yang sama. Dengan demikian, kalau misalkan berada pada garis yang sama, ya, katakan dia bergantung linier. Berarti jika dua vektor pada R2
atau R3 ini untuk yang punya A dan B dikatakan bergantung atau dependen, gantung linear jika dan hanya jika kedua vektor tersebut gitu ya, kedua vektor tersebut berada dalam garis yang sama. Ini contohnya adalah P1 di sini ya, ini P2 adalah seperti akan dia bergantung atau dependen. Nah, begitu pula untuk yang B, V1-nya ke sana, V2 arahnya sama ya, sama tetapi yang B di sini dalam satu baris tapi arahnya berbeda berlawanan gitu ya. Kalau kita aplikasi yang ini untuk kebebasan linear dua vektor pada vektor. Nah, sementara untuk yang kebebasan di 3 vektor pada 3 ini sama dan ya. Sini bisa kita lihat bahwa kalau P1, P2, P3 berada dalam bidang yang sama, ya, maka kita katakan di sini A pada bidang yang sama, B juga sama, dan sementara kita katakan independen atau bebas linear jika ada vektor yang tidak berada pada bidang yang sama. Dalam hal ini C ini adalah si V1, dia keluar nih ya, jadi V1 ini tidak berada pada bidang yang sama dengan V2 maupun V3, maka kita akan dia bebas. Oke, di sini bisa saya katakan bahwa kalau untuk kebebasan linear pada 3 vektor gitu ya, 3 vektor di sini dalam hal ini adalah V1, V2, V3 ya pada gambar. Pada R3 kita katakan bebas linear atau independen jika dan hanya jika minimal satu aja gitu ya, semuanya tidak berada pada bidang karena itu bidang di mana P1, P2, P3 atau si ketiga vektor tersebut gitu ya. Titik awalnya adalah titik asal. Nah, sementara untuk yang dependen kita katakan bahwa jika saya punya 3 vektor gitu ya, sama V1, V2 dalam pada R3, kita katakan 3 ada gantung linear gantung dependen karena jika dia berada pada bidang yang sama. Oke, dengan kata lain setidaknya ada satu, kemudian contohnya ini apalagi dan ketiga ya, ada pada garis yang sama, ini udah jelas dia adalah dependen atau bergantung. Dan selanjutnya kita masuk ke teorema ketiga. Misalkan saya punya himpunan S P1, P2 sampai PR yang merupakan himpunan dari vektor V1 sampai PR gitu ya, pada di N kalau N berarti saya P1 kan sampai N ya, untuk V1 bisa juga sampai V1. Jadi ada sekarang V2 juga demikian, berarti V1 sampai V3 sini sampai R ya. R ini adalah V1, V2 sampai V. Jika R lebih dari N, R lebih dari ya, R di sini adalah banyak yang pada S
sementara N di sini setiap B di sini ya, dari 1 sampai PR. Jika R-nya ini lebih dari ini, maka S tergantung Nah, di sini ada definisi baru yang menjelaskan atau definisi dari si nilai konstan. Oke, misalkan saya punya F1 itu ya, yang merupakan fungsi 1 dari X, F2 adalah fungsi 2 dari X, sampai Fn adalah fungsi ke N dari X. Adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasi, berarti dia punya turunan gitu ya, yang direpresentasikan sebagai aksen, itu aksen, sampai aksennya itu sebanyak N-1, terdiferensiasi sampai N-1 kali pada interval sampai terhingga, maka deterministik tersebut sebagai nilai pasti dari F1, 2 sampai. Contohnya ada di sini gitu ya. Di sini saya punya F1-nya adalah X dan dia-nya sin X gitu ya. Dan dia ini adalah si C. Nah, ini beda ya, kalau sebenarnya kita tahunya R2, dia N, karena dia adalah, saya bilang, di sini saya akan dengan sedikit informasi atau review terkait bilangan gitu ya. C di sini adalah bilangan X kompleks, di mana untuk bilangan kompleks dan bilangan itu ya, ini kita cek. Dan dalam real adalah bilangan C. Oke, untuk R kita bisa menjawab bilang irasional, jadi bilang I atau rasional juga atas ini. Oke, untuk rasional di sini ada 2, ada pecahan dan ada Z, yaitu bilang Z. Lalu untuk pecahan di sini ada pecahan murni dan ada pecahan campuran ya. Ada di materi SD. Untuk yang bilangan bulat, di sini ada bilangan cacat dan negatif. Cacat itu dia dari 0. Sementara untuk cacat di sini ada M, bilangan asli, natural ya, dan nilai 0. Ini adalah gambaran pohon gitu ya, berarti bilang. Jadi C di sini apa? C ini adalah bilangan kompleks gitu ya. Jadi di sini tidak harus dia adalah bilangan real. Contohnya akan saya hapus. Di sini ada F1, F2 gitu ya. Dengan definisi cari nilai pasti gitu ya. Di sini kita. Oke, selanjutnya di sini saya punya F1-nya X dan F2-nya adalah si X gitu ya. Dan si Wronski tadi, si study gitu ya, akan determinan dari si F1X turunannya gitu ya, karena turunan kita seterusnya sampai ke N kan ada dia X, ini turunan tentang X, kedua ada X, dan seterusnya sampai turunan ke N, dan seterusnya sampai Fnx gitu ya. Ini turun karena seterusnya sampai turunan ke N1. Oke, jadi ukurannya berapa sih? Kan kalau kalian ngedeterminin harus persegi ya. Ini jelasnya adalah ukurannya adalah N kali ya, persegi sehingga bisa cari determinan. Nah, contoh di sini M-nya itu ada berapa? Ada 1 sama 2 gitu ya, maka turunan kalian cuma bisa sampai turunannya N-1. Ini 2 nih. Udah, berarti kan ya, kalian turunkan sampai ke 1 saja gitu ya.
maka di sini si YX dalam hal ini soal yaitu turunan si F1 ini adalah si ya, ini turunannya cuma sekali doang gitu. Satu turunan dari sini adalah cos X, nah ini turunan tolong lihat kembali ya materi matgasnya. Nah di sini turunan apa? 2X cos X min sin X. Oke, nilai ini yang kita sebut sebagai nilai Wronski. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi 2, gitu ya. Oke, ini terkait dengan Wronski dari si F1, F2, dan Fn. Ini nilai Wronski dari F1 X dan F2 X. Buat apa sih kita nyari Wronski? Ini ada di penjelasan teorema 438 untuk melihat apakah bebas linear atau enggak. Jadi kalau saya punya F1 sampai ke Fn gitu ya, kalau N2 ya udah berarti cuma satu kali turunan. Kalau N di sini ada 3, berarti kalian turunkan sebanyak 2 kali gitu ya. Memiliki sebanyak N1 turunan yang kontinu pada selang minta hingga sampai. Jika nilai Wronski tidak secara identik sama dengan 0, artinya jika nilai Wronski-nya di sini tidak sama dengan 0, maka himpunan-himpunan si F1, F2 sampai ke Fn membentuk himpunan ini ya, kalau dia tidak. Nah, dengan catatan bahwa tadi jelas bahwa si F1, F2 sampai ke Fn-nya dapat diderivatif atau diturunkan sebanyak ini karena N berarti N min 1 kali. Nah, kita lanjut ke contoh di sini. X-nya apakah di sini 0? 0 enggak? Jadi kalau misalkan dia 0, kan dia X cos X sama dengan sin X. Nah, kalian ambil di sini X-nya adalah hiperbola. Apakah sama? Jelas nggak sama, ya. Karena tidak sama dengan karena ada unsur X-nya di sini, ya. Walaupun kalian X-nya itu adalah yang 45 derajat sama-sama dari setengah akar 2, tapi sini ada unsur X-nya, jadi mereka nggak akan sama. Kemudian si nilai X-nya atau nilai Wronski-nya di sini tidak akan. Akibatnya apa? Berdasarkan di teorema sebelumnya ya, berdasarkan teorema 34, karena nilai Wronski tidak sama dengan 0 gitu ya, maka F1 X dan F2 sin X plus linear pada kompleks invariant. Nah, jadi nilai Wronski turunan juga bisa untuk menentukan apakah vektor tersebut itu saling berselingkuh. Oke, ini contohnya. Ini ada F1, 2, dan F3 ya. Tapi di sini N-nya di sini ada 3. Nah, berarti kalian turunkan sebanyak diferensiasi ya, sebanyak N-1 atau 2 kali. Nah, berarti di sini bentuknya apa? Ini bentuk umumnya ya. X-nya adalah determinan dari si X1, F2, dan F3. Ini turunan pertamanya F1 aksen, F2 aksen, dan F3 aksen. Ingat 2 kali turunan. Ini adalah turunan F1 double aksen, F2 double aksen, dan F3 double aksen. Ini ya turunannya. F1-nya 1, F2-nya F pangkat X, dan F3-nya adalah F pangkat 2X. Turunan 1, 0. Turunan 0 sudah angka ya, jadi bawah. Turunan EX adalah EX, turunan EX juga tetap EX, turunan E pangkat 2X ini 2-nya ke depan ya, jadi 2 kali E pangkat 2X, ini 2-nya dikali ke depan, jadi 2 kali 2 jadi 4. Nah di sini kalian selesaikan determinan seperti biasa, ini saya ambil yang plus, min, plus, berarti kan sama aja, hasilnya
di sini 1 dikali mx, 2 x, mx, dan 4 x. Bisa kali jadi 4 pangkat 3x dikurang 2 pangkat 3x sama dengan 2. Oke, karena apakah dia 0 ya. Nah, untuk ketika x-nya 0, ini kan pangkat 0 1 gitu ya, maka dia tidak akan pernah 0. Tidak akan 0, maka berdasarkan teorema di teorema 4, 3, 4, berdasarkan teorema 4, karena Wx-nya di sini tidak 0 gitu ya, maka F1, F2, dan F3-nya ya, yaitu pangkat 3x membentuk himpunan yang bebas linier pada teorema kompleks pada